Selamat sore teman-teman sekalian beserta Ibu Erin. Pada kesempatan kali ini saya mau nge-resensi sebuah buku novel. Judulnya Pulang, karya Terelai. Ini penerbitnya dari Republika Penerbit. Tahun terbitnya tuh ini 2015. Buku ini baru keluar tahun 2015 dan ini eh, cetakan keberapa ya? Ini banyak banget, cetakan kelima kalau nggak salah. Terus tebal bukunya nih ada 400 halaman tebal bukunya ya, 400 halaman. Terus harga bukunya nih di sini tertera di belakangnya, harganya kelihatan nggak? 75.000. Ya nggak mahal-mahal banget sih, tapi jujur banget ini worth it banget buat dibeli. Bagus banget. Jadi ini tuh pengarangnya Terela itu dia udah ngeluarin banyak banget buku. Bukan cuma Pulang ini, dia punya 32 karya buku. Saya nggak terlalu hafal ada apa-apanya, tapi yang saya tahu tuh Terelai punya 7 buku khusus, dia 7 buku serial gitu, dari serial Bumi sampai dengan Komet Minor gitu. Saya juga punya ini koleksinya. Yang Pulang ini juga berserial, dia ada buku serial keduanya, Pergi. Jadi Pulang Pergi gini gitu deh. Terus kekasan dari sosok pengarang Terelai itu orangnya berbakat ya, dia menulis banyak buku dan sekarang umurnya masih 35 atau 40 tahun gitu deh. Pokoknya dia kelahiran tahun 1979, seumuran papa saya, sumpah beneran. Terus keunikan buku keunikan buku ya, buku ini unik soalnya uh, sang penulis dia mengambil cuma satu kata pulang, tapi membuat penasaran pembacanya dari arti kata ini, beneran. Tapi sumpah kalau dibaca beneran ini serius, asli bagus banget ceritanya, nggak nyesel lah pokoknya, apalagi kalian belinya langsung dua begini. Terus tema buku ini nih isinya fantasi tapi masih realitas gitu, tapi nggak realistis. Jadi tuh ngarang tapi masih realistis. Kayak dia dia nih ceritanya tentang seorang bujang itu, anak dari pedalaman Sumatera. Dia tuh ketemu sama temen bapaknya yang lama nih, Tauke Muda. Nah, jadi perjalanan dari seorang anak ini menjadi dewasa dan perjalanan hidup dia selama ini ada di buku ini. Dan asli itu sumpah bagus banget. Kritik terhadap kelemahan buku. Kelemahan bukunya apa ya? Kayaknya nggak ada deh. Sumpah asli gue suka banget, ini bagus banget sumpah. Gue kelemahannya apa ya? Paling bahasanya doang sih agak terlalu gampang gitu. Jadi itu sebenarnya bukan kelemahan sih. Pokoknya gitulah. Kelemahannya apa ya? Nggak ada kayaknya. Terus mengungkapkan pesan, kesan. Kalau kesan itu banyak banget. Sumpah bener, gue cinta banget sama dua buku ini, cinta banget. Fix sumpah, kesannya ini udah bagus banget. Harganya worth it, tebel, tapi nggak nyesel gue bacanya sampai tebel begini dua, liatin, ya kan? Nggak nyesel lah gue. Seru banget ceritanya, nyambung, realistis. Kayaknya kalian wajib beli lah. Terus saran yang bisa saya berikan untuk penulis untuk dua buku ini, please jangan gantung ceritanya, please. Gimana ya, gue baca buku ini udah habis tuh kan ceritanya gantung tuh, terus gue lanjut baca ke sini tuh udah sampai selesai ya, itu ceritanya masih nggak ini, ya ampun, kayak gue masih belum puas sama ceritanya, masih
gimana ya, kesel, pokoknya kesel kesel banget, kesel. Saran gue buat penulis, semoga bikin cerita itu makin bagus ya, apalagi dari dua buku ini kalau bisa dibikin lagi lanjutannya. Ya ampun, gue masih penasaran banget sama si Bujang ini, anak kecil ini yang ceritanya dituliskan di sini. Aduh, singkat cerita coba gue ceritain ya. Isi dari buku ini tuh, seorang bujang, dia tuh anak dari pedalaman Sumatera. Nah, jadi bapaknya tuh punya teman dari kota. Nah, si orang kotanya nih pengusaha gelap. Jadi si bujang nih, ya panggilannya bujang, dia anak yang dari desa ini. Dia diajak ke kota lalu tumbuh menjadi makin dewasa, makin dewasa, makin dewasa. Dan di sini tertera cerita dari kehidupan dia gitu. Terus kalau kayaknya gue nggak bisa cerita makin banyak lagi, nanti spoiler. hmm, gue rekomendasiin banget ini untuk kalian ya, beneran, sumpah. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Yang untuk yang buku lanjutnya, saya akan meresensi puisi. Puisi ini karya Chairil Anwar, sosok yang banyak kita dengar dari guru-guru bahasa Indonesia kita ya. Sampai gue juga, atau saya juga dari SD tuh sering banget dengar Chairil Anwar. Chairil Anwar itu emang bener, dia tuh tokoh dari kelahiran tahun 1922, terus meninggalnya tahun 1949. Pokoknya mati muda lah dia, umur 27 tahun, meninggal karena TBC di Jakarta. Nah, sosoknya ini emang paling, pokoknya jadi inspirasi Indonesia lah. Soalnya kan sosoknya ini, dia kenal sastra dari umur 20 tahun, dan puisi-puisinya tuh menakjubkan gitu, bagus-bagus. Dan gimana ya, nih coba ya, saya punya 10 puisi di sini dari karya Chairil Anwar, dan arti-artinya juga saya akan resensi di sini. Ada puisi berjudul Aku. Ini paling terkenal nih, Aku. Saya dicetak ya, soalnya saya nggak punya kumpulan bukunya, jadi mohon maaf saya cetak puisinya. Pokoknya aku tuh mengekspresikan seorang pemuda yang kental sekali dengan emosionalnya, menyatakan dengan lantang bahwa beliau ingin sekali hidup lebih lama. Jadi tuh, kalau sampai waktuku, aku mau seorang akan merayu, dan juga kau tak perlu seduh sedan itu. Pokoknya tuh penulis ingin menyampaikan pengekspresian seorang pemuda, dia tuh bahwa dia tuh pengen hidup lebih lama gitu. Itu maknanya dari puisi aku. Itu puisi yang pertama. Lalu yang kedua ada cerita buat Dian Tamela. Sajak ini sesungguhnya alegori. Dia tuh kiasan yang mengiaskan bangsa Indonesia yang gagah dan berani, dan mempunyai kekayaan jasmani dan rohaniawan yang tak terbilang. Penyair itu mengambil tokoh Pati Rajawane nih di sini kan tuh, Beta Pati Rajawane yang dijaga datu-datu itu. Itu tokoh yang diambil, seorang tokoh dari Maluku. Tokoh ini merupakan pras protototo bagi bangsa Indonesia seluruhnya. Oke, penyair itu menyampaikan tentang sejarah bangsa Indonesia waktu dijajah Belanda, dijajah VOC, bahwa Indonesia itu jaya, masih berwibawa, gagah, berani, memiliki kejayaan tak ternilai, tapi diinginkan dunia internasional. Jadi Indonesia itu yang udah kaya tapi pengen diperebutin sama dunia internasional itu. Terus itu makna yang tadi. Terus fungsi yang ketiga nih ada tak sepadan. Nah, makna dari tak sepadan ini itu, singkat cerita, penulis Chairil Anwar itu putus asa ditinggal pasangan. Nah, membiarkan dirinya tertaut dalam kesedihan.
hingga pokoknya dia penulisnya itu Chairil Anwar itu ditinggal pasangan, terus dia putus asa sampai dipendem-pendem terus sampai dia melahirkan puisi ini Tak Sepadan. Di sini ada kata-kata dikutuk Eros. Dikutuk Eros tuh maksudnya dikutuk dewa. Dikutuk dewa. Eros itu dewa Yunani ya. Jadi dikutuk dewa menjadi tak jadi dia tuh nggak bisa milikin pasangannya itu yang ditinggalin. Yang keempat ada Cintaku Jauh di Pulau. Yang keempat maknanya tuh khayalan percintaan, si oleh-oleh, si pacar, cintaku, dan gadis manis. Suasananya identik dengan keindahan alam, jauh di pulau. Pokoknya itu dia nggak jauh-jauh dari keromantisan, pokoknya cerita cintanya dia lah gitu. Terus di masjid. Nah di masjid nih ini nih lumayan nih. Kalau yang di masjid nih karya yang kelima puisi Chairil Anwar nih, kan si Chairil Anwar itu kan berpegang teguh pada agamanya dia kan muslim. Jadi tuh betapa si aku itu penyairnya si Chairil Anwar mengerti tentang apa yang dilakukannya di dalam masjid sedang mendirikan sholat. Jadi tuh dia di dalam musola tuh di masjid benar-benar sholat, menunaikan apa yang diajarkan agama dia gitu. Terus puisi ke-6 ada Diponegoro. Diponegoro kalian tahu kan Diponegoro? Diponegoro tuh pahlawan Indonesia. Nah di sini Chairil Anwar juga bikin puisi tentang Diponegoro. Di Diponegoro nih puisinya tuh tentang seseorang pahlawan yang telah berjuang mati-matian membela Indonesia hingga merdeka. Terus puisi ke-7 ada Derai-Derai Cemara. Derai-Derai Cemara tuh penggambaran sebuah kesadaran tentang sebuah perjalanan hidup manusia yang rapuh. Setiap perjalanan manusia itu pasti akan berakhir. Semua yang bernyawa pasti akan mati apabila telah tiba pada waktunya. Jadi kita tinggal nunggu waktu doang. Itu maksud makna dari sang penulis ini. Derai-Derai Cemara. Kan kalau saya balikin gini jadi kebalik ya. Terus puisi berikutnya yang ke-8. Berapa tuh? Doa. Puisi tentang doa itu maknanya adalah tentang kecintaan sang penulis Chairil Anwar terhadap Tuhan ketika sedang susah atau frustasi. Dia lagi ditinggal pasangan, lagi frustasi. Puisi doa nih memaknai tentang bagaimana dia tetap setia kepada Tuhan di keadaan apapun yang menimpanya. Terus berikutnya Hampa. Puisi Hampa. Itu menggambarkan sebuah kedukaan perasaan, hampa. Perasaanmu hampa. Jadi seseorang yang tertimpa sempi dalam segala penantiannya, kekosongan hatinya, kekosongan hati Chairil Anwar ketika sudah ditinggal pasangannya itu. Menggambarkan juga tentang cinta sepihak yang pernah dialami sang penulis. Terus yang berikutnya ada Kawanku dan Aku. Kawanku dan Aku ini dibikin sama Chairil Anwar buat nyatain ke sahabatnya dia, kawanku. Jadi tuh pekerjaan yang udah mengurus banyak tenaga. Kan Chairil Anwar kan hidupnya kan pas zaman Indonesia belum merdeka, pas masih zaman penjajahan. Nah, jadi puisi ini dibuat Chairil Anwar itu buat memaknai tentang bagaimana dia dan kawannya itu bekerja keras tapi bayarannya nggak sesuai harapan. Jadi dia kerja keras tapi upahnya cuma sedikit gitu. Jadi yang dilakukan dia tuh sia-sia. Terus yang terakhir kepada peminta-minta. Ini puisi terakhir kepada peminta-minta itu penyair atau Chairil Anwar menggambarkan bahwa ia merasa kecewa serta marah terhadap pengemis dan ia ingin si pengemis mencari nafkah dengan cara yang lebih baik gitu. Jadi
pengemis itu jangan minta-minta terus, dia kan masih punya tangan atau masih punya kaki, itu digunakan dengan sebaik mungkin gitu. Jadi ketidaksukaannya penyair terhadap gelandangan-gelandangan gitu dijadiin puisi kepada si peminta-pinta. Nah, kayaknya dicukupkan sekian resensi dari saya, dari buku novel juga puisinya, antologi puisi. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye-bye.